Selamat sore Palembang Subculture. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya coba memberikan sedikit informasi tentang pengalaman saya saat melakukan traveling. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Kapan saya mulai traveling ke luar negeri? Tepatnya itu sekitar tahun 2010. Sahabat baik saya, Ocha, teman sewaktu kerja di Batavia Air, dia memberikan informasi bahwa ia baru dapat tiket promo dari Jakarta ke Kuala Lumpur dan kemudian pulang dari Singapura ke Jakarta hanya sebesar Rp500.000. Jadi PP untuk satu orang Rp500.000. Saat itu saya lumayan kaget karena harga tiket itu teramat sangat murah. Jadi saya kemudian berkata kepada Ocha, Cak, tolong dong Cak, kalau ada lagi mau dong. Dan ketika ada promo berikutnya, Ocha membelikan saya tiket dari Jakarta menuju Singapura dan dari Singapura kembali ke Jakarta, dan harganya sekitar 500.000 atau 550.000 ya, sekitar seperti itu. Itu pertama kali saya keluar negeri jika tidak salah sekitar tahun 2011 atau 10, 2011 rasanya, tahun 2011. Jadi itu adalah pengalaman pertama saya keluar negeri. Persiapan apa saja yang saya siapkan sebelum melakukan perjalanan? Selain uang tentunya ya, saya mempersiapkan informasi, menggali informasi sendiri dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya, dan dari grup backpacker juga, karena perjalanan saya adalah perjalanan mandiri, tidak ikut tur. Jadi saya harus menguasai mulai dari transportasi negara setempat, hotel, tempat wisata dan lain sebagainya. Jadi gini, contohnya seperti ini. Misalnya saya mau ke Thailand, saya harus sudah tahu pesawat ini nanti land dari airport, dari tempat pesawat ini landing menuju kawasan penginapan itu apa transportasinya. Misalnya ketika naik kereta, naik bis, saya harus sudah tahu bis nomor berapa menuju kawasan penginapannya, kereta nomor apa untuk menuju kawasan penginapannya. Dan saya juga harus tahu apa nama daerah penginapan backpacker di negara tersebut. Kalau di Thailand, di Bangkok itu kawasan penginapannya, kawasan backpackernya adalah Khao San Road. Jadi ketika saya sudah landing dari bandara, saya memikirkan bagaimana caranya untuk menuju kawasan Khao San Road tersebut. Oke. Untuk masalah yang kedua, biasanya tempat wisata. Saya harus sudah mengetahui titik-titik tempat wisata di negara setempat. Misalnya kayak Grand Palace, kalau di Bangkok itu kan terkenal dengan keratonnya, ada yang bernama Grand Palace. Terus ya beberapa tempel seperti Wat Arun, Wat Po dan lain sebagainya. Jadi saya selain harus menguasai transportasi, saya pun harus menguasai titik-titik tempat hiburan di sana. Selain itu, selain informasi, saya juga membawa buku traveling. Banyak kok, misalnya kayak berlibur ke Thailand sekian hari, yang kayak gitu-gitu ya. Selain buku dan informasi, yang paling penting saya membawa peralatan kamera. Kebetulan hobi saya adalah fotografi dan videografi. Jadi setiap perjalanan bagi saya itu adalah tetap bekerja, tapi bekerja untuk saya sendiri. Jadi di sana saya hunting foto, dan nantinya saya masukkan ke dalam Instagram saya atau saya jual dan lain-lain. Selain informasi, peralatan kamera, yang tidak kalah penting adalah saya biasanya membawa makanan. Jujur, saya tipikal orang Indonesia yang sangat-sangat susah untuk memakan makanan yang bukan dari Indonesia. Jadi biasanya saya membawa Indomie, walaupun tidak banyak ya, walau Indomie, terus ya makanan ringan lainnya seperti rendang, tempe goreng, ikan teri dan lain sebagainya. Oke, itu tips dari saya. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk jadwal kepergian, saya dan istri termasuk orang yang sangat fleksibel alias bebas ya. Karena kita berdua itu tidak terikat dalam
jam kerja yang pasti. Jadi saya dan istri itu adalah seorang freelancer. Ketika ada tiket promo, kami membeli, kemudian kami berangkat. Sesimpel itu. Mungkin tidak berbeda dengan teman-teman yang pada umumnya yang bekerja yang 9 to 5. Mungkin mereka ketika membeli tiket, mereka pasti menyesuaikan jadwal. Misalnya di bulan sekian mereka libur, mereka lalu membeli tiket. Sama seperti halnya waktu saya masih bekerja. Maksud saya waktu saya masih menjadi orang kantoran, saya pun melakukan hal yang sama. Jadi saya membeli tiket itu sesuai jadwal libur saya. Sementara untuk sekarang saya tidak ada masalah sama sekali untuk melakukan perjalanan. Ketika memang besok kami ingin melakukan perjalanan, ya kami pergi. Seperti itu, sesimpel itu. Oke. Sebelum berpergian, baik saya maupun istri, kami biasanya pamit ke orang tua, ke kakak adik, bahwa ngasih kabar, wah saya tanggal sekian nih mau ke negara ini loh, atau woi kami tanggal sekian mau ke India loh, dan berbagai cara lainnya. Cara kami menjalin komunikasi saat berada di sana sebenarnya banyak sih ya, kayak misalnya roaming, ada kartu Telkomsel yang roaming internasional, cuman selama saya melakukan perjalanan mandiri tidak membawa orang, saya tidak pernah membeli paket roaming internasional. Jadi ketika saya berkomunikasi biasanya saya menggunakan WiFi di tempat penginapan. Karena umumnya tempat-tempat penginapan yang kami tempati itu mempunyai fasilitas WiFi. Jadi untuk masalah komunikasi tidak ada sama sekali masalah karena masih bisa menggunakan WiFi. Untuk masalah pertanyaan nomor 5 ini sama seperti jawaban saya di awal, biasanya kami saat ingin melakukan traveling, kami sudah mencari informasi untuk negara setempat. Misalnya ketika kami ingin mengunjungi ke Cina, ke Jepang, India, dan lain-lain, kami sudah harus tahu di mana penginapan yang murah, penginapan yang layak, tempat wisata yang menarik, dan juga makanannya. Seperti itu. Jadi kami biasanya mencari informasi baik dari internet, dari YouTube maupun forum backpacker yang kami ikuti. Apa yang saya dapatkan saat traveling adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Karena saya bisa melihat secara langsung kehidupan di Cina, di Myanmar, di Laos, Vietnam, Jepang, dan berbagai tempat lainnya. Selain pengalaman berharga, saya juga mendapatkan foto dan video. Ini saya sangat puas ketika bisa mendapatkan gambar foto dan video yang menurut saya sangat menarik. Selain dua hal tersebut di atas, biasanya kalau istri saya sangat menyukai kuliner, berhubung dia sangat menyukai kuliner, dia biasanya mencicipi makanan-makanan di negara setempat. Kurang lebih seperti itu. Pengalaman yang paling berkesan selama saya traveling adalah saat saya melakukan perjalanan darat dari Beijing menuju Kuala Lumpur, dari Cina menuju Malaysia ya. Jadi semua transportasi adalah transportasi darat, mulai dari bis dan kereta. Saat itu saya melakukan perjalanan di tahun 2017, di awal bulan Januari. Saat itu Beijing sudah turun salju. Jadi dari Beijing saya menuju selatan Cina, menyusuri beberapa kota, menuju Hanoi. Dari Hanoi Vietnam. Dari Vietnam saya menuju Laos, Vientiane. Dari Vientiane saya menuju Thailand. Kemudian dari Thailand saya menuju Kambodia, dari Kambodia saya kemudian balik lagi ke Thailand, dari Thailand saya kemudian ke perbatasan Malaysia dan Thailand, Padang Besar nama daerahnya, dan kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur. Sebenarnya saat itu saya ingin sampai menuju Sumatera, maksud saya dari Kuala Lumpur menuju Singapura, kemudian menyeberang ke Pulau Sumatera, tapi sayang duit saya sudah sangat-sangat tipis, bahkan bisa dibilang sudah tidak ada. Jadi saya memutuskan untuk terbang kembali ke Jakarta dengan pesawat. Itu pengalaman saya yang paling seru, yang paling berkesan selama hidup saya.
Apakah semua perjalanan ini akan didokumentasikan dalam sebuah bentuk karya? Sebenarnya beberapa perjalanan saya dan istri sudah saya dokumentasikan menjadi sebuah karya video. Kalian bisa cek di channel YouTube saya, Musafi Rock and Roll. Di situ ada beberapa perjalanan saya dan istri, saya sendiri maupun istri sendiri. Sedangkan proyek lainnya, saya ingin membuat sebuah buku tentang kehidupan di Asia yang saya beri judul Portrait of Asia. Proyek buku yang sudah sekian belas tahun tidak kunjung usai karena semakin banyak perjalanan yang sudah saya tempuh, semakin merasa kurang. Jadi saya ingin suatu hari ketika saya sudah melintasi Timur Tengah, negara-negara seperti Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, dan banyak negara Timur Tengah lainnya, kemudian saya mengunjungi Tibet, saya ingin hasil foto itu di layout digabung dengan perjalanan saya sebelumnya menjadi sebuah buku. Tujuannya tidak lain adalah memberikan informasi kepada anak-anak saya dan juga mungkin keluarga dan teman bahwa saya pernah melakukan perjalanan dan mungkin perjalanan ini berguna untuk teman-teman lainnya. Oke, terima kasih untuk Palembang Subculture. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen channel ini ya. Sukses untuk Lektoel. Terima kasih pertolongannya sudah membantu saya. Sekali lagi, sukses. Salam Horas.